Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Hah? Ekspresi Yuhao berkerut saat dia berkata, bagaimana mungkin akademi mengadakan kegiatan seperti itu terlebih lagi, bahkan di halaman dalam kita. Bebe tersenyum dan berkata, ini adalah acara tradisional di akademi. Hanya ada satu tujuan, dan itu untuk menjaga barang di dalam keluarga. Kamu harus tahu bahwa siswa halaman dalam adalah elit sejati akademi, dan bahkan jarang ada lebih dari 100 siswa di halaman dalam. Biasanya 50 hingga 60 siswa. Halaman dalam juga bertanggung jawab sebagai penjaga. Semua orang harus bekerja keras dan berkultivasi juga. Ini adalah alasan mengapa setiap orang relatif akrab satu sama lain, dan mengapa kita hampir tidak memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan dunia luar untuk jangka waktu yang cukup. Para siswa halaman dalam tidak dibatasi oleh usia. Oleh karena itu akademi telah memperhatikan bahwa banyak siswa adalah anak muda yang sudah cukup umur namun belum menemukan pasangan yang cocok. Aku tidak tahu kapan akademi memulai acara ini, tetapi akan ada acara takdir Dewa Laut setiap tahun. Biasanya acara ini akan diselenggarakan sebelum tes siswa baru halaman dalam mengambil penilaian mereka sehingga siswa halaman dalam asli dapat memiliki libur di Danau Dewa Laut. Semua orang dapat mempertunjukkan kemampuan mereka di takdir Dewa Laut dan dapat mengejar taksiran mereka atau siapapun yang mereka suka selama pihak lain setuju. Keduanya kemudian dapat mencoba untuk mulai berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain. Kita semua adalah siswa dari halaman dalam, karena itu setiap orang memiliki pengalaman dan kemampuan yang serupa, jadi wajar bagi banyak dari kita untuk menemukan kecocokan. Kenyataannya adalah takdir Dewa Laut telah menyatukan banyak pasangan di akademi. Yuhao tidak pernah mengharapkan kegiatan yang Bebe bicarakan sebagai kencan buta, sehingga tanpa disadari jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Apakah Wang Qi'er akan menghadiri kencan buta ini juga? Dia berpengalaman dalam hal pertempuran, tetapi dia seperti selembar kertas kosong dalam hal hubungan. Dia benar-benar menjadi persis seperti yang digambarkan Susansi sebelumnya. Saat dia mulai memerah, Susansi berjalan di sebelah Yuhao dan melingkarkan tangannya di bahu Yuhao. Jangan khawatir Yuhao, mudah mendapatkan seorang gadis. Aku akan mengajarimu 3 langkah. Berani, jeli, dan berkulit tebal. Kita semua sudah dewasa pada saat ini, dan akademi telah memberi kita izin. Jika kamu melihat seseorang yang kamu sukai, kejar dia. Ingatlah bahwa kita tidak kalah dengan siapapun, dan semoga berhasil. Ya, Yuhao mengangguk, tetapi gambar Dewi Cahaya bergema di benaknya. Orang pertama yang muncul dalam benaknya ketika dia memikirkan gadis-gadis adalah wanita impiannya, dan perasaan kagum yang dia rasakan bergema ketika dia mengingat keanggunan Wang Qi'er. Kapan Wang Dong akan kembali kakak tertua? Yuhao bertanya pada Bebe. Akan lebih baik jika Wang Dong ada di sekitarnya. Wang Qi'er adalah saudara kembarnya, jadi dia harus bisa memberiku beberapa petunjuk. Bebe bertukar pandang dengan Susansi dan kemudian berkata, dia harusnya kembali pada waktunya untuk berpartisipasi dalam acara tersebut, karena akan diselenggarakan besok malam. Kakak perempuan tertua dan aku akan menjadi tuan rumah bagi acara takdir Dewa Laut. Jadi kami akan menjelaskan peraturannya kepadamu besok siang. Acara ini milik siswa halaman dalam dan merupakan kesempatan baik semua orang untuk berinteraksi satu sama lain. Para guru akan membuat penampilan tamu dan menonton dari samping, tetapi mereka tidak akan ikut campur. Kamu tidak perlu khawatir adik junior, karena kita telah mempersiapkan untuk orang-orang yang malu-malu sepertimu dan Caito. Dan aku jamin bahwa kamu akan dipermudah ke dalam acara ketika saatnya tiba. Selain itu, kamu harus ingat bahwa bersama dengan orang yang kamu sukai tidak mudah, karena ada jauh lebih sedikit gadis di halaman dalam daripada pria. Akan ada kontes kemampuan ketika saatnya tiba. Jadi kamu harus siap secara mental untuk itu.
Kita masih harus berjuang selama kencan buta. Yu Hao bertukar pandang dengan He Chaito. Ada sedikit keinginan dalam semua kecemasannya, tetapi dia juga merasa sedikit tertekan dan canggung. Kakak tertua, bisakah aku memilih untuk tidak berpartisipasi dalam acara ini? Yu Hao bertanya dengan lemah. Bebe menjawab dengan tegas, tidak mungkin. Kamu adalah bagian dari Pavilion Dewa Laut dan kamu adalah bagian dari 7 monster snake. Kamu akan merusak reputasi kami jika tidak berpartisipasi, dan itu kamu tidak akan memiliki peluang fantastis ini kapanpun kamu mau. Meskipun itu diselenggarakan setiap tahun, jika kamu tidak bergerak pada gadis yang kamu sukai, maka mungkin dia akan menjadi gadis orang lain pada tahun berikutnya. Kamu tidak bisa membiarkan kesempatan ini pergi, karena mungkin tidak akan pernah kembali kepadamu. Yu Hao menyaksikan ekspresi tulus dan jujur Bebe, tetapi Yu Hao merasa seolah ada kupu-kupu di perutnya. Dia mulai berharap kembalinya Wang Dong dalam benaknya. Wang Dong jauh lebih berpengalaman daripada dia dengan hal-hal seperti ini. Mereka meninggalkan kota Shrek dan tidak butuh waktu lama sebelum mereka kembali ke Akademi Shrek. Pulau Dewa Laut tidak banyak berubah. Bahkan sebelum dia menginjak pulau itu, Yu Hao bisa merasakan bahwa ada beberapa orang di kapal yang bergegas di danau. Bebe mengatakan kepadanya bahwa mereka membuat persiapan untuk takdir Dewa Laut besok. Mari kita makan dulu, aku lapar. Susan Si menepuk perutnya dan berjalan menuju kantin. Yu Hao heran ketika mereka tiba di kantin. Kantin Pavilion Dewa Laut sedang ramai. Dia bisa melihat sekitar 30 siswa makan ketika dia mengamati tempat ini. Dan makanan ini tampaknya jauh lebih mewah dari sebelumnya. Yang membuatnya lebih terkejut adalah ada 2 barel anggur merah di sampingnya yang dapat diminum oleh para siswa jika mereka mau. Apa ini? Kakak tertua akademi mengizinkan alkohol sekarang? Yu Hao bertanya dengan kaget. Baby menjawab, takdir Dewa Laut akan diselenggarakan besok dan malam ini disebut malam jomblo. Pernahkah kamu menyadari bahwa orang-orang yang makan semuanya adalah lelaki dan tidak ada seorang gadis pun? Semua orang merasa frustasi dan gelisah selama kultivasi sehari-hari, dan sebagian besar siswa di halaman dalam sudah dewasa. Menenggak sedikit anggur bukanlah apa-apa, dan ini secara tegas diizinkan oleh akademi sehingga setiap orang dapat sedikit bersantai. Ini tidak diizinkan pada hari-hari biasa. Ayo mari kita minum. Ini adalah pertama kalinya Yu Hao mencicipi anggur. Dia menikmati makan lezat yang disiapkan oleh koki kelas atas akademi dan menyeruput anggur merah tua dengan warna mawar. Dia menatap malam di atas danau Dewa Laut di kejauhan dan tiba-tiba merasa sedikit kabur. Anggur itu terasa agak masam ketika memasuki mulutnya dan baunya seperti aprikot matang. Yu Hao langsung merasa wajahnya mulai memanas. Dia belum pernah mabuk sebelumnya sepanjang hidupnya, dan dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya tenggelam dalam anggur yang sedap. Wow, Yu Hao! Suara yang dalam, sedikit asing terdengar dari belakangnya. Yu Hao berbalik dan menatap orang yang memanggil namanya. Matanya rileks dan sedikit linglung sebelum ini, tapi itu langsung menjadi setajam mungkin. Orang itu adalah pria muda yang tinggi, sedikit lebih tinggi darinya, dengan bahu lebar dan punggung lebar. Rambut pendek keemasannya rapi dan bersih, tetapi wajahnya tampak agak suram dan mendung, dan dia menatap Yu Hao dengan mata dingin. Dia juga memegang secangkir anggur di tangannya dan pupil matanya berkilau dengan cahaya dingin. Dai Hua Bin. Yu Hao memanggil nama orang itu dengan tenang. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari 2 tahun, tetapi kebencian di hati Yu Hao tidak pernah menghilang bahkan untuk sesaat pun. Dia menjadi lihai dalam menyembunyikan kebencian ini di lubuk hatinya. Setidaknya sekarang bukan saatnya untuk membalas dendam. Dai Hua Bin berjalan ke samping Yu Hao dan melihat ke arah danau Dewa Laut yang luas yang tertutup kabut. Dia menyesap anggurnya dan matanya menyipit ketika dia bertanya, kapan kau kembali? Yu Hao minum anggurnya dengan cara yang sama dan menjawab, aku kembali beberapa hari yang lalu. Dai Hua Bin bertanya, apakah kau berpartisipasi dalam takdir Dewa Laut besok? Yu Hao menjawab, ya. Dai Hua Bin berkata, aku tidak ingin berpartisipasi pada awalnya karena Zulu belum memasuki halaman dalam, namun karena kau akan berpartisipasi, aku juga akan berpartisipasi. Haruskah kita bertaruh? Tidak.
Jawab Yu Hao bersih dan tegas. Kau takut? Dai Huabin mengangkat alisnya dan cahaya di matanya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Yu Hao berbalik ke arahnya dan matanya masih jernih seperti sebelumnya. Tidak. Lalu kenapa kau tidak mau bertaruh denganku? Nada bicara Dai Huabin sombong dan mengancam. Yu Hao tersenyum dan menjawab, karena kau tidak layak. Dia tersenyum tetapi rasa dingin di matanya dipenuhi dengan provokasi. Dai Huabin terdiam dan pupilnya menegang. Yu Hao berpikir dia akan menyerang tetapi Dai Huabin mendapatkan kembali ketenangannya dan bergumam dengan dingin. Kita akan lihat apakah aku cukup layak ditakdir Dewa Laut besok. Dengan itu, Dai Huabin berbalik dan melangkah pergi. Yu Hao sedikit terkejut ketika dia melihat Dai Huabin pergi. Kata-katanya dimaksudkan untuk membuat Dai Huabin marah. Kebencian dan balas dendam di antara mereka berdua tidak bisa dipadamkan. Tapi ini adalah Akademi Shrek. Dan Yu Hao tidak bisa membunuhnya di sini bahkan jika ia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Karena itu, dia harus menipu Dai Huabin untuk membuat kesalahan. Namun Dai Huabin menunjukkan sisi tenangnya dan dia tidak terlalu agresif seperti saat itu. Dia sebenarnya menahan diri ketika Yu Hao mencoba memprovokasinya. Dia berbalik dan pergi begitu saja. Sesuatu yang tidak terbayangkan untuk Yu Hao jika itu di masa lalu. Dia sudah dewasa juga, pikir Yu Hao pada dirinya sendiri. Dia menatap Dai Huabin dan memikirkan Dai Yu Heng yang telah bertarung berdampingan sebelumnya. Dai Yu Heng sudah meninggalkan akademi dan dia mungkin bertarung di medan perang dengan Adipati Harimau Putih. Dalam hal hubungan darah, mereka berdua adalah kakak laki-laki Yu Hao, saudara. Betapa anehnya menyebut mereka. Yu Hao menertawakan dirinya sendiri. Susan Si datang di samping Yu Hao dan dia menghabiskan anggur di cangkirnya ketika dia berkata, "Apa yang diinginkan rekan Dai Huabin denganmu, Yu Hao?" Yu Hao menjelaskan, "Dia bilang kita akan bertemu di acara takdir Dewa Laut besok." Susan Si berkata, "Sepertinya dia ingin membuat masalah untukmu, Yu Hao. Kamu tidak bisa berpuas diri. Dai Huabin telah meningkat pesat selama 2 tahun terakhir." "Hah?" Yu Hao melirik Susan Si terkejut. Dia tahu bahwa kakak ketiganya selalu menganggap dirinya tinggi. Jadi dia tidak berharap Susan Si memberikan penilaian yang tinggi terhadap Dai Huabin. Susan Si berkata, "Kelompokmu memiliki banyak keajaiban dan bakat. Kamu, Wang Dong dan Xiao Xiao telah memasuki halaman dalam dan beberapa siswa melompat tingkat untuk memasuki halaman dalam juga." "Beberapa? Siapa lagi selain Dai Huabin?" Yu Hao bertanya dengan rasa ingin tahu. Susan Si menjawab, "Ada 3 orang lainnya. Master Jiwa tipe bantu, 7 pagoda cahaya Kibau Ning Tian, Master Jiwa tipe penyerang, naga merah Wu Feng, dan Master Jiwa tipe pertahanan gajah karet, si Huanyu." "Ya, bukankah itu dia di sana?" Yu Hao mengikuti mata Susan Si dan melihat si Huanyu. Si Huanyu jauh lebih tinggi dibanding dengan beberapa tahun yang lalu. Dai Huabin berjalan di sebelahnya dan mengatakan sesuatu kepadanya dan mata si Huanyu secara kebetulan berbalik ke arah Yu Hao. Mata mereka bertemu dan Yu Hao mengangkat gelas anggur di tangannya sebagai isyarat. Bagaimanapun, dia tidak memiliki dendam atau kebencian dengan si Huanyu. Si Huanyu menanggapi dengan anggukan. Susan Si berkata, "Apakah kamu mengharapkan beberapa dari mereka dapat bergabung dengan halaman dalam?" Yu Hao bertanya, "Mereka pasti menembus peringkat 50 bukan, kakak senior?" Susan Si menganggur dan menjawab, "Mereka dapat digambarkan sebagai keajaiban luar biasa bahkan di Akademi Shrek, sama sepertimu dan Wang Dong. Meskipun mereka tidak memiliki jiwa bela diri kembar, jiwa bela diri mereka sangat kuat. Ini khususnya terjadi pada Dai Huabin dan penampilannya dalam beberapa tahun terakhir agak menyilaukan dan menakjubkan. Kekuatan jiwanya seharusnya sudah melebihi peringkat 50 sekarang. Kamu harus menyadari bahwa dia telah belajar di halaman luar selama ini dan bahwa dia tidak memiliki keuntungan dari jiwa-jiwa bela diri kembar. Dengan laju perkembangannya saat ini, dia pasti akan menembus peringkat 60 dalam 2 tahun ke depan. Di antara 7 monster Shrek, bahkan Nanan dan Xiao Xiao mungkin tidak secepat dia." Yu Hao tersenyum dan berkata, "Aku juga lebih lambat." Susan Si dengan cepat membalas, "Kamu aneh, bagaimana bisa kamu sama dengan yang lain? Kamu tidak boleh berbicara tentang dirimu sendiri seperti itu meskipun aku tidak berpikir bahwa Dai Huabin lebih kuat darimu. Potensi dan bakatnya mungkin lebih tinggi daripada senior Dai Yu Heng. Kamu harus berhati-hati kalau dia mencoba untuk menimbulkan masalah denganmu besok. Karena itu,
terkait dengan titik balik utama di dalam hidupmu. Yu Hao tertawa dan berkata, "Kakak ketiga, kamu terdengar seperti berusaha mengatakan bahwa aku pasti akan menemukan orang yang kusukai besok." Susan si tertawa bersama dengannya dan berkata, "Kamu akan menemukannya selama kamu bukan orang bodoh." Meskipun Yu Hao merasa jika tertekan lagi, dia masih bisa dengan jelas merasakan kekhawatiran Susan si. "Ayo mari kita minum lagi. Jarang bagi akademi untuk memberi kita anggur dan ini anggur yang cukup bagus. Minuman ini mungkin setidaknya berumur 10 tahun dan telah dioksidasi sebelumnya. 2 barel ini cukup mahal. Lihatlah Bebe, teman tak berguna itu." Bebe saat ini sedang mengobrol dengan Hechaito. Mereka berdua duduk tepat di sebelah satu tong anggur seolah-olah mereka menjaganya. Dan Bebe menenggak anggur dengan sangat cepat. Dia menghabiskan gelasnya dalam 2 atau 3 suap sebelum mengisi ulang dan terus seperti itu. Hechaito cukup besar tetapi bahkan dia tidak minum secepat Bebe. Susan si sedikit menyernyih dan berkata, "Bebe telah sangat tertekan selama 2 tahun terakhir." Yu Hao sedikit mengangguk. Tentu saja dia tahu apa yang ingin dikatakan oleh Susan si. Susan si menghela nafas dan berkata, "Sangat sulit untuk menemukan satu orang di dunia kita yang luas ini. Meskipun kita semua tahu bahwa sesuatu mungkin telah terjadi pada Xiaoya, dia menolak untuk percaya. Aku sudah melihat dia minum sendiri sampai larut malam beberapa kali. Dia terlihat tegar di permukaan tetapi hatinya sebenarnya sangat rapuh. Xiaoya terlalu penting baginya." Yu Hao secara bertahap mengepalkan tinjunya. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Guru Xiaoya akan baik-baik saja." Susan si mengangguk dan berkata, "Kita semua akan berdoa untuknya." Mereka berjalan ke Bebe dan Hechaito. Setelah mereka selesai berbicara, mata Bebe sudah tertutup lapisan kabur dan dia tersenyum ketika melihat Yu Hao. Dia menepuk bahu Yu Hao dengan ringan dan kemudian menghabiskan secangkir anggur yang dia pegang dengan sekali teguk. "Yu Hao, kamu harus ingat kata-kataku. Hargai orang-orang di sekitarmu. Kamu hanya akan benar-benar merasakan dampak kehilangan mereka di tulangmu ketika kamu benar-benar kehilangannya. Aku tidak ingin kau melihat sisi rapuhku. Aku pergi." Dia melambai kepada mereka bertiga begitu dia selesai dan kemudian berbalik untuk berjalan pergi terhuyung-huyung. Yu Hao ingin mengejarnya, tetapi Susan si menahannya dan berkata, "Jangan, apapun yang kita katakan kepadanya tidak akan sebaik membiarkannya memiliki waktu untuk sendiri. Semua yang bisa kita katakan telah dikatakan. Dia tidak ingin mabuk dan pingsan di depan kita, yang berarti dia berusaha melindungi martabat terakhirnya." Susan si telah mengenal Bebe lebih lama dari orang lain yang hadir, jadi dia tidak diragukan lagi adalah orang yang paling mengerti. Yu Hao berbalik. Dia benar-benar tidak ingin melihat kakak tertuanya seperti ini. Ketika lingkaran di sekitar matanya mulai memerah, dia berpikir, apakah ini cinta? Jika seorang gadis yang aku suka tiba-tiba meninggalkan diriku suatu hari, akankah aku menjadi seperti dia? Kesepian Bebe mempengaruhi suasana hati semua orang pada akhirnya. Dan malam jomblo berakhir seperti ini. Yu Hao tidak tinggal bersama saudara-saudaranya karena asramanya di Pulau Dewa Laut dialokasikan kepada orang lain. Karena itu dia hanya bisa tinggal di pavilion Dewa Laut untuk saat ini. Dia melenggang menuju pavilion Dewa Laut, namun ketika dia melihat pohon emas yang menjulang tinggi, air mata mulai menetes di pipinya. Dia tidak hanya merasa sedih untuk Bebe. Kembali ke sini membuatnya berpikir tentang penatuamu yang telah meninggal dunia. Dia berlutut di tanah ke arah pavilion Dewa Laut dan bersujud ke arah pohon kuno 3 kali berturut-turut. "Aku di rumah, Guru. Aku sangat merindukanmu." Yu Hao bahkan tidak berhasil menyelesaikan kalimatnya sebelum mulai terisak-isak tak terkendali. Tempat ini adalah rumah aslinya. Hanya di sini dia bisa merasa benar-benar santai. 2,5 tahun telah berlalu dan dia akhirnya
bisa melihat Pulau Dewa Laut sekali lagi. Dia akhirnya bisa melihat paviliun Dewa Laut dan pohon emas lagi. Yu Hao menangis selama 15 menit, seolah-olah dia melepaskan semua emosi terpendam yang dia kumpulkan selama 2,5 tahun terakhir. Penatuamu telah pergi, perasaan ilahi Penatua Yi juga telah menghilang menjadi ketiadaan. Guru Xiaoya hilang, dan Mas Xiao Tao juga telah menghilang. Ini semua adalah orang-orang yang sangat dekat dengannya. Lebih dari 2 tahun telah berlalu sejak dia pergi. Yu Hao telah tumbuh dewasa dan sekarang jauh lebih dewasa. Tapi bagaimanapun juga, dia baru berusia 17 tahun, sebagian besar orang seusianya masih remaja. Dan mentalitas mereka masih belum matang sehingga mereka masih harus mengandalkan orang tua mereka. Namun, Yu Hao telah menanggung jauh lebih banyak di pundaknya. Penatua Xuan diam-diam berdiri jauh dari Yu Hao, menenggak botol anggur di tangannya. Namun, dia tidak melangkah maju untuk menghibur Yu Hao, karena emosional seperti ini bukan hal yang buruk baginya. Sebaliknya, ini adalah kesempatan bagi Yu Hao untuk akhirnya melepaskan emosinya yang terpendam. Penatuamu, Anda menerima 2 murid yang luar biasa selama tahun-tahun terakhirmu. Mata Penatua Xuan penuh dengan kepuasan. Di paviliun Dewa Laut tidak jauh darinya, sepasang mata biru jernih namun dingin menatap Yu Hao yang masih menangis di tanah. Orang ini ingin lari dan menghibur Yu Hao, tetapi 2 orang di sampingnya menahannya. Apakah kau ingin menyia-nyiakan semua upaya masa lalumu? Kendalikan dirimu. Menangis bukanlah hal yang buruk baginya. Pria juga meneteskan air mata. Aku pikir ada terlalu banyak tekanan di pundaknya, tapi dia sangat kesakitan dan tangisannya sangat sedih. Aku berhenti melihatnya. Air matamu juga keluar. Semuanya akan baik-baik saja besok. Lihat, Penatua Xuan ada di sini. Dia akan baik-baik saja bagaimanapun juga. Dia adalah Raja Roh yang kuat. Apakah menangis benar-benar membahayakan hidupnya? Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.